Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati iman jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Dengan nikmatnya kesolehan menjadi sempurna. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita hari ini menjadi kesolehan yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita besok di dunia, terutama dibalas dengan sempurna kebaikan kita nanti di akhirat, terutama dibebaskannya kita dari api neraka dan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan hanya saja pahala-pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari neraka, dialah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang sukses tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, jika emas itu berharga, tidak langsung berharga, tapi ada proses. Dia harus dipisahkan dari kegelapan lumpur yang gelap. Dia harus dipanaskan dengan api yang begitu panas. Dan kemudian apalagi emas akan jauh lebih berharga jika dijadikan perhiasan yang dipakai oleh manusia. Harganya bisa sangat istimewa, sangat tinggi. Begitupun dengan baju yang kita pakai, baju bisa bernilai dengan harga yang fantastis tinggi jika sebelumnya dia adalah katun atau kapas yang kemudian dipisahkan dari pohonnya. Dia harus menerima takdir untuk dilipat, untuk ditempa, untuk dipaksakan menjadi benang dan kemudian menjadi kain, dan kain itu dipotong-potong dan kemudian dijahit dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi pakaian yang berharga. Maka begitu pun dengan manusia. Manusia jika dirinya ingin berkualitas dan berharga, maka dia akan menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, bahkan yang namanya rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, bahkan ancaman nyawa itu dipastikan akan Allah bebankan untuk mengetahui kualitas dan harga dirinya, baik pribadi-pribadi ataupun umat ini. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu umat ini akan berkualitas dan berharga di sisi Allah jika memang bisa menyelesaikan ujian yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, ancaman nyawa, ataupun kurangnya buah-buahan.
dan bahagiakanlah, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Artinya ketika ada bahasa walanabluwannakum, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, dan pasti kami akan menguji kalian. Jadi rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya buah-buahan, ancaman nyawa, itu adalah keniscayaan yang akan dialami oleh umat ini. Tetapi kemudian umat ini Rasulullah SAW sampaikan, dan ini janji dari Allah, umat ini tidak akan hancur, tidak akan binasa oleh kelaparan. Bahwa umat Islam tidak akan habis umurnya dengan wabah, dengan kelaparan terutama. Dan umat ini tidak akan pernah binasa, hancur ataupun takluk oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Orang-orang kafir harbi, non muslim yang menyerang kaum muslimin dengan berbagai macam kezaliman tidak akan pernah berhasil membinasakan umat ini. Apakah dengan bahasa genosida, kebudayaan, ataupun betul-betul ingin menghanguskan, menghancurkan, membinasakan, meniadakan kaum muslimin di atas bumi ini, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Ini janji Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Sauban, beliau adalah maulanya Rasulullah SAW, beliau dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Sauban bahwa Nabi bersabda, inni sa'altu rabbi li ummati, aku meminta kepada Rabbu, kepada Allah untuk umatku. Apa? alla yuhlikaha bisanatin amah wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fatastabiha baydotahum. Ada dua hal yang Rasulullah SAW minta kepada Allah. Apa? Rasulullah meminta kepada Allah supaya umatku ini, umat Islam, tidak dihancurkan dan dibinasakan dengan kelaparan yang merata, dengan kemiskinan yang merata, yang kemudian mereka kelaparan sampai mati kelaparan. Tidak. Nabi Muhammad meminta itu. Yang kedua, Nabi Muhammad meminta kepada Allah, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fatastabiha baydotahum, supaya Allah tidak menguasakan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh kaum muslimin, di mana kaum muslimin akan takluk, binasa, hancur oleh kekuatan orang-orang kafir harbi. Apa yang terjadi? Qala Rabbi azza wa jalla li, Allah azza wa jalla berkata kepadaku, ya Muhammad, idza qadaitu qadaan la yurad. Wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan suatu ketentuan, maka ketentuan ini tidak akan bisa ditolak oleh siapapun. Wa inni u'tika li ummatika, dan aku memberikan kepadamu untuk urusan umatmu apa? Alla uhlikaha bisanatin amah. Umat Islam tidak akan hancur binasa berakhir umurnya dengan kelaparan. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fatastabiha baydotahum, dan aku tidak akan membiarkan umat Islam dikuasai oleh orang-orang kafir, orang musuh Islam yang membencinya sampai mereka takluk, mereka kalah, mereka binasa hancur. Tidak akan pernah. Wala wijtama'a man baina aqtoriha, meskipun orang-orang kafir itu berkumpul, berkoalisi, bersekutu dari berbagai penjuru, meskipun orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin bersatu mau melumpuhkan, menaklukkan kaum muslimin, tidak akan pernah kaum muslimin kalah oleh kekuatan orang-orang kafir harbi. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan, justru sehingga mereka, sebagian mereka akan membinasakan mereka sendiri. Au ba'duhum yasib ba'dahum, atau sebagian mereka akan menawan mereka sendiri. Intinya janji dari Allah dalam hadis ini, kaum muslimin tidak akan berakhir umurnya dengan bencana alam, dengan kemiskinan, dengan kelaparan. Tidak.
dan kaum muslimin tidak akan berakhir umurnya ataupun akan kalah oleh kekuatan orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi. Meskipun kita melihat dalam fenomena realitas kenyataan yang terjadi bahwa banyak kaum muslimin yang mendapatkan kondisi musibah kelaparan, musibah bencana alam. Tapi ini tidak akan membinasakan mereka. Secara alami di dalam hadis riwayat Muslim diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini akhir umurnya betul akan berakhir dengan wasilah kondisi alam. Apa itu? Summa yab'atsullahu rihan. Dalam satu riwayat rihan baridatan, angin yang sejuk. Dalam yang lain rihan thayyibatan, angin yang wangi. Ada juga hanya disebut summa yab'atsullahu rihan. Kemudian Allah akan mengirim angin. Di mana angin ini kamiskil karihil misk, baunya wangi seperti wangi kasturi. Masuha masul harir, ketika tersentuh ke badan seperti sentuhan sutra, lembut sekali. Apa yang terjadi? La tatruku nafsan fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Angin ini tidak akan meninggalkan satu orang pun, orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun seberat biji zarrah, illa qabadathu, kecuali angin ini akan mencabut nyawanya. Tsumma yabqa syirarun nas alaihim taqumus saah. Yang tersisa waktu itu adalah manusia-manusia yang paling buruk, dan merekalah yang akan mengalami kiamat as-saah. Artinya kaum muslimin, umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman, akhir umurnya adalah diwafatkan lewat wasilah angin yang sejuk, angin yang wangi, angin yang menyentuh badan seperti menyentuhnya kain sutra, kemudian wafat secara jama'i. Bukan dengan angin sor-sor, bukan dengan angin yang menjadi bencana alam, tapi angin yang karihil misk, wanginya seperti kasturi, lembutnya seperti masul harir, lembutnya seperti sentuhan sutra, dan kemudian apa? Baridah, sejuk. Ini akhir umur umat Islam. Jadi tidak akan dengan kelaparan. Yang kedua, meskipun orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, musuh-musuh kaum muslimin bersekutu, dan hari ini masanya ketika kemarin muncul istilah Islamofobia, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap orang-orang yang menganut agama Islam. Kita tahu di Eropa itu ada 21 negara yang kemudian melarang muslimah berhijab. Bahwa di India hari ini ya, dengan latar belakang agama yang berbeda, mengeluarkan regulasi larangan pindah agama karena saking banyaknya orang-orang non muslim di sana yang kemudian masuk Islam. Larangan, ada regulasi aturan undang-undang larangan pindah agama, termasuk larangan memakai hijab. Muslimah sekalipun yang sekolah, yang keluar rumah, beraktivitas di perusahaan tidak boleh memakai jilbab. Islamofobia terjadi di India. Begitupun di Cina terjadi genosida kebudayaan ketika Muslim Uighur tidak boleh mempelajari agamanya. Berani mempelajari agamanya sama dengan bunuh diri, sama dengan mengorbankan dirinya untuk dikondisikan di kamp konsentrasi, di penjara yang besar yang kemudian di brainwashing di sana. Dan ini menjadi rahasia umum dan kaum muslimin sudah protes dari sejak dulu. Kemudian bagaimana di Myanmar terjadi pembantaian kaum muslimin, Muslim Rohingya, terutama di Palestina oleh orang Yahudi, Zionis Yahudi. Kemudian di berbagai negara-negara yang lain mereka bersekutu, tapi dipastikan kata Allah, aku berjanji kepada Muhammad bahwa musuhmu meskipun bergabung, berkoalisi bersama-sama tidak akan pernah mengalahkan kaum muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka dari dalil ini kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Apa itu?
ketika seorang muslim atau masyarakat muslim menghadapi musibah alam misalkan, maka jangan sampai suuzon kepada Allah. Bencana, kelaparan atau rasa lapar, rasa takut yang dibebankan kepada kaum muslimin ini adalah ikhtibaran wa imtihanan. Ini adalah ujian. Jika hari ini Indonesia termasuk Garut, Bandung, bagian yang termasuk rawan bencana, jangan sampai ada ketakutan yang berlebih-lebihan. Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Allah yang menakdirkan itu dan Allah yang menghendaki itu. Kalau bagi kaum mukminin yang beriman mungkin tidak menghadapi itu, mungkin. Untuk apa? Ikhtibaran wa imtihan. Ini ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kalau diri kita, masyarakat kita merasa memang jauh dari syariat Allah, oh berarti ini inzaron, ini peringatan supaya kita hatta yarji'u ila dinillah, supaya kita kembali kepada agama Allah. Allah sedang memperingatkan. Tapi kalau bagi orang kafir ini azab. Bagi kita insya Allah bukan azab. Ini ikhtibaran wa imtihanan. Jangan putus asa dengan kondisi yang kita hadapi. Termasuk jangan pesimis, putus asa dengan kondisi umat Islam di mana-mana dizolimi oleh orang-orang yang memusuhi Islam dengan Islamofobia misalkan yang tadi. Kenapa? Karena ternyata Allah berjanji tidak akan dikalahkan. Bahkan kita menemukan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, tanggal 15 Maret sudah menetapkan apa? Bahwa 15 Maret merupakan hari internasional, hari anti Islamofobia, hari anti untuk membenci Islam. Tidak boleh membenci Islam. Kenapa? Karena puluhan tahun terutama dari kejadian World Trade Center di New York, Amerika Serikat, terjadi di sana Islamofobia. Ternyata kebencian orang-orang non-Muslim di Amerika, di Eropa, di India, di Cina, di Myanmar, di Iran, dimanapun itu, mereka salah paham. Islam tidak seperti itu. Dan ini sudah dikeluarkan kebijakannya oleh PBB. PBB yang melakukan riset, meskipun Pakistan yang pertama kali mengusulkan, telah menetapkan Islam tidak seperti apa yang dipahami oleh orang-orang yang membenci Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan ini sekarang sudah muncul. Pujian-pujian itu datang bukan dari orang Islam, tapi dari siapa? Dari orang-orang non-Muslim. Karena kita juga tahu bahwa non-Muslim itu tidak semuanya harbi, tidak semuanya membenci Islam. Di sana ada kafir mu'ahad, di sana ada kafir musta'man, di sana ada kafir zimmi. Artinya tidak semua orang kafir itu membenci Islam, tapi mereka adalah objek dakwah kita yang harus dipahamkan. Dan mereka memahami Islam itu bukan agama teror, Islam itu bukan agama yang anti toleran, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dan Allah sedang membuka itu. Islamofobia di Eropa dan di Amerika hari ini berakhir dengan kebijakan PBB 15 Maret hari anti Islamofobia internasional. Meskipun pada prakteknya tetap harus dikawal. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika sebuah keniscayaan bahwa kita masing-masing ataupun umat Islam secara umum akan diberi ujian oleh Allah berupa rasa takut dan juga rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan dan ancaman nyawa, maka kewajiban kita apa? Saya kutip sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah ucapan di mana ucapan ini tidak pernah aku akan tanyakan lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Rasul mengatakan sebuah kalimat yang sangat pendek tapi padat.
Apa itu? Qul, katakanlah, amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi kata kunci untuk keberhasilan hidup kita, untuk hidup nanti kekal di akhirat adalah menyatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan iman itu punya konsekuensi, bukan hanya iman hanya ada dalam hati tapi tidak ada dalam lisan, apalagi hanya ada dalam lisan tidak ada di dalam hati. Yang namanya iman itu satu hal menuntut tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Artinya kewajiban kita selaku muslim terhadap Islam itu bukan hanya meyakini Islam agama yang paling benar, bukan hanya itu, tetapi pertama mengimani Islam, meyakini Islam. Yang kedua mengilmui Islam. Islam ini agama ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui untuk menguatkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka bohong seandainya ngaku iman tapi jarang thalabul ilmi. Kenapa? Islam ini agama ilmu. Tidak mungkin ada keyakinan di dalam Islam tanpa ada ilmu. Islam ini bukan agama dogma, harus diyakini tanpa alasan. Bukan. Islam ini agama yang diyakini dan rasional, empiris, masuk akal dan dialami, dan akal dan pengalaman ini dibimbing oleh wahyu, jelas ilmunya. Yang kedua, mengamalkan Islam. Karena buat apa ilmu tanpa amal? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, burung, ya, tidak ada manfaatnya. Yang keempat, setelah mengamalkan, Islam ini agama yang harus didakwahkan. Dan yang kelima, Islam ini agama yang harus diperjuangkan karena tidak sedikit yang membencinya, termasuk Islamofobia. Ini adalah kesimpulan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mensyarah menafsirkan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini adalah ayat tentang kewajiban muslim terhadap Islam. Mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan memperjuangkan Islam. Dan kata kunci dari 5 kewajiban ini supaya hidup kita sukses meskipun menghadapi musibah apapun, apa? Tsumastaqim, kemudian istiqomah, tetap berpegang teguh dan tidak, orang Sunda bilang, unduk kalinduan tegedag keanginan. Tetap berpegang teguh untuk istiqomah mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, dan memperjuangkan Islam hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menghampirimu. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari muslim mukmin yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.